karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil hakir rahmanir rahim liridho illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta jajarannya, pengurus-pengurusnya, yang mudah-mudahan selalu diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umatnya, umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah dekat dengan bulan Muharram. Ini artinya kita akan memasuki tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam. Di mana tahun baru Islam di bulan Muharram itu kita disunahkan supaya berhijrah. Tetapi hijrah yang dimaksud bukan berpindah tempat tinggal, tetapi al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Berhijrah atau berpindah dari apa-apa yang dilarang kepada apa-apa yang diperintahkan. Berpindah dari apa-apa yang tidak baik menjadi lebih baik. Berpindah dari apa-apa yang buruk
menjadi sesuatu yang baik. Amin ya robbal alamin. Maka ini menjadi niat kita, tekad kita, tahun baru iman kita juga baru. Amin ya robbal alamin. Nah, bicara tentang iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al imanu akdum bil qalbi. Ini mungkin sering kita dengar. Bahkan mungkin kita sudah hafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang kita kurang mencermati. Bahwa ternyata ini punya penjelasan yang sangat dalam. Bahkan kita ini perlu menjadi bahan kajian, bahan renungan. Iman itu satu keyakinan di dalam hati. Waqrarum bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalum bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Ini artinya iman itu sebetulnya sinkronisasi antara hati, lisan, dan perbuatan. Kenapa ini perlu kita ulang lagi? Karena kita hari ini banyak orang yang antara hatinya dengan lisannya tidak sama. Orang yang antara lisannya dengan perbuatannya juga tidak sama. Jadi karena yang ngaji kita ini ya ini untuk kita ini. Jadi untuk menyadarkan diri kita, jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak sama antara yang diucapkan dengan yang diperbuat. Jangan sampai tidak sama antara hati kita dengan ucapan, tidak sama dengan perbuatan. Maka sekarang ini banyak orang yang ahli berbicara masalah agama, tapi dirinya sendiri tidak mengamalkan tuntunan agama itu sendiri. Loh, dasarnya ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau ada seorang hamba yang mengatakan bahwa aku ingin masuk ke dalam surga, tetapi tidak melakukan amal-amal perbuatan yang membawanya ke surga, berarti dia seorang pendusta, bukan pentaubat. Jikalau ada seorang hamba yang mengatakan aku takut dengan neraka, tetapi tidak berhenti dari melakukan perbuatan dosa, maka dia bukan seorang pentaubat, tetapi dia seorang pendusta. Jikalau ada seorang hamba yang mengatakan aku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia tidak melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti sunnahnya, maka dia seorang pendusta, bukan seorang pentaubat. Jikalau ada orang atau seorang hamba yang mengatakan aku merindukan bidadari, tetapi dia tidak memberikan mahar. Jadi maharnya bukan nanti, sekarang. Harus kita beri mahar dari sekarang. Maka kalau tidak mau memberi mahar kepada bidadari tadi, itu artinya dia seorang pendusta, bukan pentaubat. Nah, ini kita cocokkan dengan diri kita. Apakah kita ini termasuk orang yang mengatakan bahwa aku takut dengan neraka, tapi tetap dalam maksiat tidak berhenti, tetap melakukan dosa-dosa?
Atau kita sudah mengatakan aku takut dengan neraka dan sudah berhenti dari segala maksiat. Ini supaya cocok tadi antara ucapan kita dengan hati kita dengan perbuatan kita. Apakah kita termasuk orang yang mengatakan aku rindu dengan surganya Allah, aku inginkan surganya Allah, tetapi kita tidak melakukan amal-amal solih, tidak beribadah dengan baik, tidak taat kepada Allah dengan baik, tidak menjalankan perintah-perintah Allah, atau kita memang sudah benar-benar selalu taat kepada Allah, perintahnya semuanya kita jalankan, larangannya benar-benar kita tinggalkan. Nah, ini jangan sampai seperti yang dikatakan Rasulullah, pendusta, hanya pengen surga, dia mengatakan rindu dengan surga, tapi tidak pernah ibadah. Juga dengan Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak mengikuti sunnahnya, tidak menjalankan apa yang diwariskannya. Ada warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita jalankan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi dari Al-Quran supaya kita jadikan sebagai pedoman, kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Hukum-hukumnya, undang-undangnya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan Al-Quran ini sebagai akhlak. Khuluqu Rasulullah, khuluqul Quran. Nah, kita ikuti, jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman. Apa yang kita jalankan selalu sesuai dengan Al-Quran. Dan juga apa yang kita lakukan mengikuti ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita mengikuti media sosial, saling hujat, saling fitnah, saling caci maki, saling cari-cari kesalahan orang lain. Akhirnya kita juga ikut gatel gitu. Jadi kalau nggak ikut-ikutan itu kayaknya nggak enak gitu. Nah, ini bukan ajaran Rasulullah tapi kita ikuti. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita ke surga. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, mereka mengajak kita kepada neraka. Jadi kita tinggal pilih, benar-benar merindukan surga apa malah pengen masuk ke dalam neraka. Ini pilihan ada di kita masing-masing. Ada satu referensi, ini kita bisa jadikan referensi supaya iman kita bertambah, semangat juang kita supaya meningkat. Kalau jamaah tabligh ini tidak asing dengan seorang ulama bernama In'amul Hasan. Mungkin tidak asing. Beliau seorang ulama, ya panutan juga. Beliau sebagai salah satu dari ketua di jamaah tabligh. Ini karena saya merinding, dengar apa yang beliau sampaikan itu sampai merinding. Maka saya bagikan, barangkali belum dengar ceramah beliau. Beliau mengatakan, gunakan waktumu dalam urusan agama. Sebab kalau tidak engkau gunakan waktumu untuk urusan agama, maka waktumu akan habis. Tapi tidak untuk agama. Waktu kita, waktu yang Allah berikan kepada kita. Umur, termasuk umur. Dipakai ibadah ya habis, dipakai maksiat juga habis. Dipakai diem gak ngapa-ngapain, habis. Dipakai tapa, nyari tempat yang angker, tempat yang katanya keramat, di situ banyak penampakan supaya sakti mandraguna. Diem pinggir kali, di bawah pohon yang besar, ya habis juga nanti waktunya. Umurnya kita juga tetap habis. Tetap habis. Sehingga kalau tidak digunakan dalam urusan agama, waktu kita akan habis, tapi tidak ada nilai untuk agama. Ini kan ngeri. Ngeri kalau kita hidupnya itu tidak ada nilai agama sama sekali.
Yaitu tadi waktu kita itu pasti akan habis. Yang kedua, gunakanlah hartamu untuk agama. Sebab kalau tidak, maka hartamu pun akan habis, tapi tanpa kegunaan untuk agama. Tapi tidak untuk agama. Kita kalau tidak menjadikan harta kita untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, maka pasti larinya untuk hawa nafsu. Ada contoh, salah satu ikhwan kita di Kota Bumi, kerja di rumah orang kaya. Kerjanya itu nungguin rumah, yang rumahnya itu besar, halaman belakangnya itu juga luas, punya banyak binatang peliharaan. Ngurusin binatang peliharaan. Dan ternyata beda. Kalau kita kan punya ayam, kenapa pengen nanti kalau mau makan daging ayam tinggal motong. Kita miara paling kalau nggak punya lahan, ya kucing. Karena kucing ini kan bisa jadi peliharaan kita. Ini beda. Yang dipelihara apa? Buaya. Terus kemudian ada singa, ada harimau, ada ular, anaconda. Itu per bulan buat makan binatang-binatang itu puluhan juta. Puluhan juta. Dan rumahnya itu rumah yang tidak pernah ditempati sama orang kaya tadi, sama yang punya. Dia punya rumah di mana-mana, itu rumah itu hanya untuk peliharaan tadi. Kenapa demikian? Itu bisa jadi Allah tidak ingin menerima sedekahnya. Ngeri. Ngeri nih. Allah tidak mau menerima sujud kita, maka kita selesai dari ibadah. Nggak mau ibadah. Maka orang yang tidak mau ibadah itu bisa jadi Allah yang tidak mau dia menyembah kepadanya, atau dirinya yang memang tidak mau menyembah kepada Allah. Orang yang hartanya hanya untuk hawa nafsunya, tanpa dipakai untuk keperluan agama, tanpa dipakai untuk dasar ibadah kepada Allah, bisa jadi memang Allah tidak mau menerima sedekahnya. Barangkali karena hartanya kecampuran yang riba, atau mungkin yang tidak dia keluarkan di jalan Allah. Barangkali dia malah bercampur barang haram dan lain sebagainya. Dia hati-hati. Andaikan puluhan juta tiap bulan itu disedekahkan ke fakir miskin, ke anak yatim, kan luar biasa. Luar biasa. Tapi karena Allah tidak mau menerima, akhirnya ya dia nafsunya pengen apa? Wasih ke harimau. Kan makanannya daging itu, enggak ayam satu. Itu satu harimau. Kalau harimaunya ada 2, singa ada 2 misalnya, buayanya ada 4. Itu kan makanannya mahal-mahal. Dia nggak mau dikasih dedek, itu nggak mau. Ya kalau ayam gitu kasih dedek. Bebek itu yang dikasih dedek itu. Ular itu buat makannya dia. Bebeknya itu kasih ke ular. Kasih ke anaconda tadi. Itu ya Allah. Maka pesan dari tadi beliau ulama ya, In'amul Hasan rahimahullah tadi, gunakanlah hartamu untuk agama. Kemudian pesan beliau, sibuklah engkau dalam urusan agama. Sebab kalau tidak, maka engkau pun akan tetap sibuk, tapi bukan untuk agama. Kita ini akan tetap sibuk. Gak ada orang yang gak sibuk. Bahkan di rumah sekalipun, lagi tidur pun sibuk. Tidur itu sibuk. Jadi jangan dianggap tidur itu gak sibuk. Kan bolak-balik bantal, kadang ya tengkurap, kadang ya telentang. Miring salah, apalagi kalau kena bisul, itu serba salah lagi. Kita ini akan punya kesibukan, dan kesibukan itu tidak pernah berhenti. Maka gunakan kesibukan itu untuk keperluan agama. Karena kalau tidak, kita akan tetap sibuk. Maka sibuk kita untuk ibadah, iktikaf di masjid. Kita sholat di masjid. Kita tholabul ilmi di masjid.
Ini dalam rangka menjadikan kesibukan kita ini bernilai agama. Amin ya robbal alamin. Nah, yang terakhir ini yang membuat saya merinding. Matilah engkau dalam urusan agama. Sebab kalau tidak, maka engkau akan tetap mati. Tapi tidak dalam urusan agama. Kita ini ya santai di rumah tetap nanti mati. Mau foya-foya ya mati, mau maksiat ya mati, senang-senang ya mati, jalan-jalan ya nanti mati. Apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya nanti kita tetap mati. Satu kemuliaan di sisi Allah, orang yang matinya dalam membela agama atau dalam urusan agama. Ini yang luar biasa. Luar biasa. Nah, maka kalau disesuaikan dengan moto dari At-Tazkir yang sering kami dengarkan, jadikanlah hidup untuk ibadah, rela mati demi ibadah. Untuk apa hidup tanpa ibadah? Itu yang benar-benar ditanamkan oleh guru saya itu begitu. Ditanamkan supaya kita itu meyakinkan diri kita, jadikan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita itu bernilai ibadah. Amin ya robbal alamin. Nah, maka kesempatan yang berbahagia ini sesuai dengan kita akan masuk bulan Muharram, tahun baru Islam kita hijrah. Dari yang ibadahnya masih agak berat, ayo kita tingkatkan. Supaya lebih bersemangat. Yang sudah semangat supaya lebih meningkat, lebih bersemangat lagi. Dari mulai sholat duha kita, ditambah dengan jamaahnya, sholat rawatib, qobliyah ba'diyahnya, ditambah malam tahajudnya. Maka menggunakan waktu dan kesempatan sebaik mungkin, karena itu nanti dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita siapkan, karena yang namanya kematian tadi bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita hadapi dengan kesiapan. Siap menjadi seorang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ridho kepada kita semua dengan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Liridhoillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Ilyas, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihimussalam. Sayulila ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman, khususan ila hadrati Syekh Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Syai'ulila ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Khususan ila arwahi saudara jenazah tidak martalah khususan di pinjasan terlihat jadi Muhammad Idris Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulila ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim.
innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rahman Ya Rahim Ya Wahhab Ya Razaq 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 Ya Rahman Ya Rahim Ya Wahhab Ya Razaq. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah Allah anta rabbi Allah Allah anta salam 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 Allah Allah Rabbi Allah Allah anta salam Allah Allah anta Rabbi Allah Allah anta salam Allah Allah anta Rabbi Allah Allah anta salam. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi alal anbiya'i wal mursalin wal auliya'i was solihin. Afdalu salata wa aska salaman wa barakatan bi'adadi suwaril Qur'an wa ayatihi wa hurufihi wa kalimatihi wa ma'anihi wa isyaratihi wa ramuzihi wa dalalatihi bi'adadi wa ajza'it turabi wa ma'adiniha wa nabatatiha bi kudratika ya arhamar rahimin. Allahumma baqail iman, Allahumma istikharatil iman, Allahumma khifdil iman, Allahumma nuril iman wa bil quwatil imani wal islam wal ihsan ila akhiriz zaman. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna fahatir ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati auda'ta haladai. Ya Allah, saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, mengetuk pintu ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami seluruhnya ya Allah. Ampuni dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang menjadi penghambat ibadah kami kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang menghalangi doa-doa kami untuk sampai kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang menjadikan anak-anak kami tidak menjadi anak yang solih dan solihah ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang menjadikan terhalangnya rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang menjadikan segala urusan kami menjadi sulit ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang menjadikan sulitnya segala rizki untuk kami ya Allah. Ya Allah, berkati iman takwa kami ya Allah. Berkati dalam rumah tangga kami ya Allah. Berkati urusan usaha-usaha kami ya Allah. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami ya Allah. Berkati putra-putri kami ya Allah. Berkati dunia akhirat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.